Jadi teman-teman ini mungkin ya teman-teman yang apa ya mewacanakan itu ya mungkin butuh sesuatu kali ya. Tetap nggak setuju 3 periode? Nggak setuju. Nah, karena apa tuh? Mau sebaik apapun seorang ini cerita kita. Oke, ini kali kedua kita ngomongin soal 3 periode. 3 periode apaan nih? 3 periode ini. Kemarin kan kita ngomong soal konstitusi dan amandemennya. Oke. Masih dikiranya kan waktu itu kan cuma basa-basi ya, maksudnya kayaknya cuma wacana singkat lah gitu. Tapi ternyata sekarang wacananya makin naik, Bang. Yang mana itu? Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Makin banyak. Jadi kan kemarin itu wacananya kan masih sebatas ngomong-ngomong di DPR, obrolan-obrolan kecil-kecilan lah gitu ya. Bahwa mau ngamandemen, mau ganti periode presiden. Itu bukannya setengah tahun yang lalu kalau nggak salah ya? Iya, udah agak lama. Jadi kan udah kan sempat teredam lagi. Tapi kok belakangan naik lagi gitu kan. Bahkan yang naikin itu teman-teman muda, teman-teman yang ya dari partai yang itulah apa gitu ya. Jadi gitu udah mulai bilang, iya kayaknya memang harus 3 periode gara-gara bapak yang sekarang bagus gitu kira-kira. Gimana? Ya aku nggak setuju. Tetap nggak setuju 3 periode? Nggak setuju. Karena apa tuh? Mau sebaik apapun seorang kepala pemerintahan, dia tetap bahwa harus mematuhi konstitusi. Oke, kan konstitusi bisa diubah. Loh, itu bisa diubah. Tapi kan itu kan kesepakatan kita bahwa reformasi pas masa reformasi bahwa itu 2 periode. Betul, jadi betul. cukuplah 2 periode dilanjutkan dengan yang baru karena kalau kelamaan juga nanti nggak akan ada warna baru. Iya. Nah, dan apa ya? Dan bener ya kita udah punya pengalaman lah ya dengan yang sebelumnya gitu, yang panjang itu kan, capek kan? Ya orde habis itu baru. Nah itu kan. Terus kita punya pengalaman presiden dijatuhin dengan cara yang lain gitu kan. Kita makanya kita undang-undang dasar kita sekarang seperti itu kan karena kita melihat fenomena itu kan. Jadi bukan cuma sekedar batasin 2 gitu negara lain enggak kan karena memang sudah alami sendiri. Dan gitu. mungkin gini ya, kita perlu membedakan juga ya bahwa ketika kita ini kan mungkin ada juga sebagian teman-teman yang mengatakan bahwa ini adalah aspirasi rakyat gitu. Nah, betul. Sekarang ini begini, kalau aspirasi itu perlu memang disampaikan secara demokratis ke pemerintah gitu. Tapi bukan berarti itu menjadi sesuatu paksaan gitu loh. Karena kita sudah sepakat bahwa ini tuh sudah kesepakatan kita 2 periode gitu loh. Jadi apakah sesuatu yang sudah kita sepakatin ini kita langgar lagi? Masa kita yang bikin terus kita yang langgar? Itu sama dengan orang udah ngeludah ditelan lagi ludahnya sendiri gitu loh. Tapi memang bener nggak sih ada yang bilang bahwa harus memang kayaknya bagusan 3 gitu? Ada gitu yang ngomong? Selain yang diomongin. Wacana sih, masih wacana. Ya? Tapi ya itu kan udah misalnya riak-riak itu ada gitu loh. Jadi itu bukan cuman dikompor-komporin sama seseorang atau beberapa kelompok yang dapat kepentingan aja. Emang bener. Nah, itu aku nggak tahu. Jadi aku juga berpikir kadang-kadang gini ya. Jadi teman-teman ini mungkin ya teman-teman yang apa ya? Mewacanakan itu ya mungkin butuh sesuatu kali ya. Butuh apa nih? Butuh perhatian maksudnya. Mungkin butuh eksistensi, butuh perhatian. Memang butuh juga menyalurkan apa ya? Istilahnya tuh ngerilis emosi dalam dirinya lah gitu. Syahwat politik lah kira-kira gitu. Ini bener nih tuduhannya serius nih loh. Berarti yang wacana 3 periode itu ada kepentingan tertentu menurut Abang berarti nih. Menurutku sih ya apalagi. Maksudku gini loh. Kita kan sudah sepakat tadi ya. Ini logiknya nih 2 periode. Dan memang bahwa pernah ya Pak SBY selesai udah 2 periode. Iya, Pak SBY juga menghormati kan 2 periode. Pak JK enggak nyalon lagi 2 periode gitu. Nah, lalu sekarang ini kan masa kita merusak tatanan itu gitu loh. Ini kan sudah ini konstitusi gitu loh. Jadi ya ayolah kita hormati gitu kan dan kita kasih warna yang baru gitu loh. Karena kita nggak tahu siapa nanti pemimpin Indonesia berikutnya. Jangan-jangan nanti justru melesat lebih jauh, lebih cepat. Kita nggak tahu. Tapi bahwa ruang itu harus tetap dibuka, jangan ditutup gitu loh. Nah, jadi ini tadi yang kau bilang bahwa Pak Jokowi memang punya prestasi yang cukup bagus. 2 periode ini memang betul. Maksudnya pembangunan infrastruktur dan yang lain-lain. Kita lihat kalau indikatornya infrastruktur ya. Jadi itu berjalan dengan baik. Nah, artinya negara ini juga di tengah pandemi gini masih tetap tegak berdiri utuh gitu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu juga kita perlu acungin jempol gitu loh. Nah, itu betul gitu. Tapi bukan jadi bahwa itu pembenaran untuk 3 periode. Dan sementara gini loh, Pak Jokowi sendiri kan tidak mau kan. Ya kalau wacana sebelumnya memang dia tegas bilang enggak gitu. Tapi belakangan kok kayaknya makin agak lembek kok menurut beberapa orang gitu. Mungkin bukan lembek kali ya, mungkin ya karena dia kan punya banyak urusan ya. Presiden kita ini kan yang diurusin banyak kan, nggak cuma soal infrastruktur, nggak cuma soal COVID, ada banyak hal yang lain juga gitu. Nah, mungkin juga dia berpikir ya ini tapi maksudku sebagai masyarakat kita mengamati bahwa ya sudahlah biarkanlah itu berjalan tapi
ya tetap 2 periode gitu loh. Gitu. Atau dia perlu ngomong nggak sih bahwa enggak, saya tetap enggak kok gitu? Nggak perlu sih Pak Jokowi kasih statement karena apa? Karena ya itu kan sudah undang-undangnya udah begitu gitu. Jadi sesuatu yang tidak perlu dikasih tahu kita udah sama-sama tahu bahwa itu memang ya 2 periode gitu loh. Gitu. Tapi itu loh yang aku heran tadi sebenarnya apa ya? Itu tadi kalau yang ngusulinnya mungkin orang-orang yang kita tahu langsung deket gitu ya, orang-orang di lingkarnya mungkin wajar. Tapi ini memang bener kadang-kadang itu Bang, agak-agak jauh sih ya. Maksudnya anak-anak muda bahkan gitu kan. Terus ya gitu mungkin mereka juga ini, dan umumnya kalau ditanya pada orang-orang yang katakanlah aktivis kemanusiaan atau orang-orang yang terlibat di reformasi 98 pasti bilang enggak lah, karena itu yang mereka perjuangkan dulu kan ya, maksudnya jangan sampai kekuasaan presiden jadi absolut dan jadi seperti itu gitu. Tapi ya ternyata kalau ngelihat yang sekarang nih ada orang muda loh gitu, atau mungkin karena mereka nggak tahu atau karena memang tadi kalau Bang bilang ada kepentingan nih, kalau itu sih aku nggak berani ngomong sih. Ya kan kita menduga-duga ya, artinya kan bahwa apa ya, kita berpikir gini loh, kok bisa mendadak rame lagi kira-kira gitu. Ini ada apa sih, ada udang di balik tempe atau apa segala macam gitu kan, kita nggak tahu ya, kita sendiri nggak tahu. Tapi bahwa sebagai masyarakat kita juga orang muda, artinya bahwa negara ini negara demokrasi, siapapun boleh menyampaikan aspirasinya terhadap kelangsungan republik ini, tapi bahwa kita harus menghormati konstitusi tadi ya, bahwa gitu. Kalau memang sekarang kalau kita bilang ya memang kalau mau diamandemen sangat mungkin ya, karena memang kekuatan politiknya juga timpang. Iya bisa jadi. Jadi artinya gini, bahwa suka tidak suka ya, maksudnya kita ini kan ada partai yang pro pemerintah, ada yang oposisi gitu ya. Suka tidak suka bahwa kita harus membuat itu seimbang. Kenapa? Karena supaya pemerintahan ini benar-benar berjalan dengan baik gitu loh. Ya kalau enggak jadi tetap itu ada kontrol ya tadi. Loh iya ada kontrol. Nah kalau enggak kan jadi semua jadi suka-sukanya gitu loh. Jadi nanti bisa diperpanjang lagi jadi 4 periode. Iya kan. Periode, gitu. Kalau kemarin kan ada isu yang dibilang, ada juga yang dikatakan bahwa ada wacana bahwa pemilu akan ditunda. Betul. Ya mungkin karena pandemi kan. Jadi oke lah kalau itu sih oke. Tapi kalau masa jabatan kayaknya berat berat kita gitu. Aku sendiri sih sebagai pribadi aku menyatakan tidak setuju. Oke, gitu. Ini tontonnya pendukung Pak Jokowi tapi nggak setuju ya? Oh iya, aku 100% dukung Pak Jokowi 2 periode sebelum presiden lagi, malah dari gubernur Jakarta. Tapi maksudnya gini, ini bukan karena nggak dapat apa-apa, bukan ya, bukan soal harus dikasih jabatan apa segala macam, bukan. Kita harus menghormati konstitusi itu gitu loh. Jadi kita harus punya integritas terhadap itu gitu loh. Kita tahu bahwa menempatkan karena aku orang Kristen ya, aku selalu mengimani bahwa segala sesuatu itu ada masanya gitu loh. Dan kita harus ngasih sesuatu kasih yang baru lah, supaya punya terobosan yang baru, wajah yang baru, semangat yang baru. Ya itu tadi seperti yang aku bilang tadi, jangan-jangan kalau sekarang kan mungkin Pak Jokowi kan berhasil nih melakukan pembangunan infrastruktur gitu. Mungkin ke depan nanti soal mental masyarakat yang semakin diperbaiki, jadi kita benar-benar jadi negara yang maju, yang kuat gitu loh. Iya, jadi memang ada hal yang memang harus dilanjutkan sama yang lain ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau bisa memang jangan dipertahankan sampai seperti itu, dan jangan mewacanakan hal-hal yang sebenarnya secara sadar kita udah tahu itu enggak. Kita udah tahu, gitu ya. Gitu. Jadi kenapa harus diangkat-angkat lagi, dan kita tahu juga itu bukan penetapan 2 periode itu bukan main-main dan bukan ikut-ikutan ya. Bukan. Tapi karena perjuangan panjang bangsa kita sudah ngalamin sendiri gimana rasanya gitu. Iya, jadi kalau misalnya gini, ya siapapun kan itu tadi ya, siapapun boleh menyampaikan aspirasi kegelisahan dalam dirinya gitu terkait dengan masa depan republik ini, oke gitu loh. Tapi bahwa kita harus mengingat bahwa aspirasi yang kita sampaikan itu benar-benar harus jadi aspirasi yang membangun. Tapi bukan jadi untuk aspirasi yang berdasarkan hanya kepentingan kelompok tertentu gitu loh, atau organisasi tertentu atau hal-hal yang terkait begitu gitu. Oke, jadi kalau sebenarnya abang dapat jabatan nih, jabatan apa? Bisa dapat jabatan. Aku kan enak kan kalau gitu. Abang pengen diperpanjang nggak masa perjabatan presiden? Nggak, aku sudah cukup jadi suami bagi istri yang baik aja udah cukup lah. Nggak mau yang lain-lain. Aku mencoba berpikir logikanya gitu ya. Kalau saya terlibat dan saya ada, mungkin juga kepikiran untuk memperpanjang. Tapi ya kalau tadi ya, jadi ada nggak semua keinginan, nggak semua aspirasi itu harus diturutin kan gitu. Maksudnya ada hal-hal tertentu yang memang kita udah jelas. Karena kalau main aspirasian bisa macam-macam kan, aspirasi masyarakat. Betul. Bisa pengen apalah, saya pengen presidennya cewek aja, bisa jadi kayak gitu. Saya pengen presidennya dari suku saya saja. Nanti kalau aspirasi bisa macam-macam kan. Jadi gitu. Yang itu hal yang mungkin kita perlu cegah supaya kita jangan terjebak di sana gitu. Iya, karena gini juga ya, teman-teman, kemarin kan kita baru ngobrol sama teman-teman aktivis reformasi ya. Nah, itu mereka juga justru sebenarnya mengatakan bahwa reformasi itu bukan cuma soal bahwa menurunkan Soeharto, bukan. Tapi bahwa Indonesia ini mengalami pembaharuan yang makin hari makin baik, dan masyarakat ini makin maju, semua sejahtera dan semua senang. Artinya itu loh. Jadi bukan bahwa
Soeharto doang yang jatuh, bukan itu bukan poinnya, tapi itu cuman langkah yang langkah awal untuk membawa kita membuka ruang-ruang yang baru gitu loh. Nah, jadi ya sama dengan bahwa misalnya Pak Jokowi 2 periode cukuplah 2 periode kita bukalah ruang yang baru, kasih kesempatan buat yang baru, kita bangun Indonesia yang lebih cepat, yang lebih terbuka gitu. Iya, kan masih ada anak sama menantu salah. Enggak, itu lain urusan, itu beda urusan. Bukan politik dinasti, tapi konteksnya tadi benar ya, Indonesia itu adalah kita semua kan ya. Jadi bukan soal Pak Soekarno, bukan cuma soal Pak Harto, bukan soal Pak Bibi, bukan soal Pak Jokowi, tapi kita bicara soal masa depan yang terus-menerus kita bangun sebagai komitmen satu bangsa gitu. Iya, itu. Karena yang hidup di negara ini kan bukan cuma kita. Iya, betul. Gitu. Dan ya inilah memang ada fenomena riak-riak yang sebentar lagi soalnya kan 2024 kan masih lagi ya. Jadi tahun depan tahun politik nih. Perlu pusing kita kalau jadi nggak diperpanjang ya, atau mencalonkan lagi kan jadi itu ya dipanjang kan gitu. Karena memang bener sih ada banyak kemurukan ya kalau sampai katakanlah 3 periode 15 tahun kan, di periode ketiga tuh biasanya udah incumbent banget kan ya. Jadi udah sangat nguasain semua ini gitu. Jadi harusnya jangan lah ya. Memang ini ya. Jadi ada hal tertentu yang memang perlu kita jaga supaya jangan jadi kebiasaan gitu ya. Maksudnya nanti dibiarin lagi kalau 3 periode boleh 4 periode gitu kan. Iya, jadi kayak seenak dewe jadinya kalau kata teman-teman ini kan. Nanti kita kayak negara yang di utaranya kita nanti kan, jadi agak berubah nanti kita. Nanti kayak Kim Jong Un kan bahaya. Itu beda kalau. Itu beda ya, oke. Itu memang harus harus dapat restu dari langit kalau itu. Aduh, berat itu kalau itu. Kalau kita restunya mungkin restu ketua partai beberapa kali Bang. Enggak lah, bercanda. Tapi ini ya, jadi komentar nih buat teman-teman muda yang wacana-wacanain soal 3 periode, gimana? Komentar terakhir kita apa nih kira-kira? Ya aku sih gini lah, ayolah kita sadar lah bahwa melihat bahwa masa depan Indonesia ini masih sangat panjang. Jadi kita bangun, ya benar memang bahwa kita berharap sesuatu yang baik untuk negara ini. Tapi mari kita lihat dengan logis, dengan sadar gitu loh. Bahwa masa depan ini punya kita semua, bukan cuma punya satu golongan gitu. Betul. Jadi ayo kita kembangkan diri seluas-luasnya, maju terus dan bangun dari bangun dari tidur kita bangun dari lingkup yang paling kecil di sekitar kita gitu. Ya, jadi kita harus tetap menjunjung demokrasi dengan cara membiarkan itu sebagai kompetisi yang terbuka ya ke depan nanti 2024 bebas buat semua. Jadi tidak terlalu terbebani dengan yang sebelumnya seperti itu. Dan emang mungkin kita masih agak panjang ya maksudnya. Jadi tidak harus bergantung pada satu orang atau satu sosok saja gitu ya. Kita berharap bisa lebih baik. Kalaupun nggak terlalu baik kan paling nggak ada batasnya gitu ya. Jadi jangan dibiarin panjang terus gitu ya gitu. Itu terima kasih Bang nih, kita udah ngobrol-ngobrol gitu ya. Udah agak nyentil-nyentil juga gitu ya. Kalau ada yang tersinggung silakan komentar teman-teman ya. Janganlah, mudah-mudahan nggak ada tersinggung karena kita kan mau ini kan, kita saling berbagi kan. Tadi kan Abang agak nuduh dikit soalnya. Nuduh siapa? Nggak ada nuduh. Tapi benar teman-teman, kita perlu mewacanakan demokrasi yang sehat dan memberikan ruang untuk terus-menerus ada kesempatan yang baru ya gitu untuk perbaikan. Jadi udahlah ya, wacana-wacana yang jelas-jelas tidak sesuai dengan konstitusi nggak usah diangkat-angkat lagi gitu ya. Capek ngebahasin kayak gitu, dan memang ada yang jauh lebih penting kan, nanti kita mempersiapkan melihat calon-calon yang baru, terus riset lah soal latar belakang mereka dan bagaimana kapabilitasnya gitu kan. Atau teman-teman mau nyalurin diri juga bagus, itu lebih penting lagi gitu. Ya, makasih Bang, makasih teman-teman yang udah nyimak. Silakan share di kolom komentar apa yang menjadi pikiran teman-teman soal 3 periode. Sampai jumpa lagi di obrolan vokal berikutnya. Dadah.